Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ini akan saya sampaikan salah satu contoh riset saya yang bertema tentang persoalan sosial humaniora, persoalan isu-isu kebudayaan yang nanti bisa menjadi salah satu referensi teman-teman sekalian dalam rangka mengoptimalisasi proposal yang dibuat oleh teman-teman sekalian yang dalam waktu 2 minggu ini, seharusnya minggu kemarin sebenarnya. Minggu kemarin harusnya kita sudah matangkan dan kemudian kita presentasi bersama-sama. Nah, judul dari salah satu riset saya adalah terkait dengan modal sosial demokrasi, kajian tentang fungsi folklore dalam masyarakat adat Tengger. Mungkin ini pernah saya sampaikan, tapi saya akan mengulang kembali supaya teman-teman juga punya gambaran sebenarnya bagaimana sih membuat proposal penelitian yang yang minimal bisa dibiayai oleh apa namanya oleh pemberi dana. Latar belakang dari mengapa memilih tema ini ada beberapa persoalan. Ini pertama itu kita lihat konsepnya secara umum dulu. Dan karena judulnya kan modal sosial demokrasi, berarti terkait dengan isu-isu demokrasi yang saat itu berkembang mungkin sekitar tahun 97-an, 98-an, 2000 dan sebagainya. Yang saat itu mengemuka berbagai fenomena konflik di dalam masyarakat awal reformasi di berbagai daerah. Dan seperti konflik antara masyarakat di Ambon, kemudian di Sampit antara Madura dengan masyarakat Dayak misalnya di Jakarta, munculnya gerakan-gerakan populisme kanan dan sebagainya. Itu menjadi latar belakang yang sifatnya umum mengapa tema penelitian ini menjadi menarik. Nah, konflik tersebut di atas itu menunjukkan bahwa saat ini perbedaan suku, agama, dan ras itu punya potensi yang merusak. Padahal seharusnya perbedaan Indonesia adalah negara yang sejak awal merupakan negara dengan pluralitas atau multikultural sebagai salah satu yang menyusun bangunan kebinekaan Indonesia. Yang sesuatu yang seharusnya menyatukan kok tiba-tiba malah punya potensi merusak. Nah, ini kan sebagai sebuah negara multikultural, konflik antar suku bangsa, konflik di dalam masyarakat menunjukkan ada sesuatu yang sifatnya kontraproduktif, ada kesenjangan itu. Ada kesenjangan yang seharusnya menjadi faktor pengikat, malah menjadi faktor yang memisahkan satu sama lain. Nah, itu kan namanya masalah. Kan? Masalah itu kan muncul karena ada kesenjangan antara realitas dengan harapan, antara dasolen, apa yang seharusnya dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi, antara kenyataan dengan impian. Nah, itu yang disebut dengan masalah. Masalah, karena itu masalah, maka ini kan riset itu kan menjawab masalah. Ada apa sesungguhnya yang terjadi dalam masyarakat kita? Dan masyarakat yang seharusnya mengedepankan perbedaan sebagai sesuatu yang menyatukan, malah muncul konflik di mana-mana. Nah, padahal apa? Padahal masyarakat sesungguhnya punya local wisdom, punya kearifan lokal dalam mengelola konflik ini. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena basic need, bukan basic need, basis dari realitas faktual Indonesia kan memang negara yang plural dan majemuk sejak dulu sampai sekarang. Artinya sejak dulu sampai sekarang hampir tidak pernah ditemukan realitas konflik antar masyarakat. Nah, tiba-tiba kok muncul fenomena konflik itu. Nah, ketika muncul fenomena konflik ini kan berarti ada sebuah masalah serius sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Atau jangan-jangan nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat sudah tidak berfungsi. Masyarakat sudah bergeser dari nilai tradisionalitas menuju sebuah tatanan nilai baru yang berbeda. Nah, karena ketergerusan nilai kearifan lokal inilah maka muncullah kemudian fenomena konflik. Padahal dulu kita selalu meyakini bahwa fenomena masyarakat itu punya semacam rumah kebudayaan yang dipakai dalam rangka untuk mengelola perbedaan supaya tidak jadi konflik. Nah, saya yakin setiap masyarakat punya local wisdom itu. Nah, salah satu masyarakat yang kemudian saya jadikan contoh di dalam penelitian saya adalah masyarakat adat Tengger.
Nah, di dalam latar belakang masalah disebutkan mengapa harus Tengger, kok bukan suku Samin, bukan masyarakat Arek, bukan masyarakat Sunda. Nah, ini kan pilihan ini merupakan pilihan yang harus betul-betul didasarkan sebuah pilihan yang objektif. Mengapa saya memilih Tengger? Alasan itu bukan ditentukan oleh saya, tapi ditentukan oleh kondisi faktual yang ada dalam masyarakat adat Tengger. Mengapa Tengger? Karena Tengger merupakan salah satu bagian dari masyarakat adat Nusantara yang sampai sekarang dianggap terbukti mampu mewarisi tradisi-tradisi, nilai-nilai kearifan lokal sebagai sebuah modal sosial dalam rangka membangun kohesi sosial, membangun ketertiban sosial yang ada dalam masyarakat Tengger. Ketika masyarakat di luar Tengger nyaris muncul berbagai konflik karena perbedaan-perbedaan itu, ternyata di Tengger malah justru mampu bertahan sampai sekarang. Ini kan berarti ini adalah sesuatu yang menarik, ya kan? Tengger menjadi sebuah realitas faktual yang bisa menjadi salah satu referensi bagaimana sebuah masyarakat itu bisa mengelola berbagai perbedaan, mengelola kearifan lokal sebagai pedoman dalam menata kehidupan itu. Ini kan berarti alasannya menjadi menarik. Pertama, alasannya itu adalah ada persoalannya muncul karena ada kesenjangan antar masyarakat. Yang kedua, karena ada setiap masyarakat sesungguhnya punya local wisdom, punya kearifan lokal dalam memelihara perbedaan itu, karena bertahun-tahun lamanya negara kita adalah negara yang sejak awal memang berbeda, tapi bisa mengelola dengan cara yang bagus. Kemampuan itu kan pasti didukung oleh apa? Oleh sebuah perangkat sistem nilai yang kemudian disebut sebagai local wisdom. Setiap daerah punya local wisdom. Masyarakat yang mampu menjaga local wisdom itu, maka dia dianggap paling stabil di dalam mengelola berbagai perbedaan. Nah, salah satu contohnya adalah masyarakat adat Tengger. Nah, asumsi riset, apakah dalam riset boleh punya asumsi? Boleh. Kalian juga tidak harus menggunakan asumsi ini. Karena setelah latar belakang kan biasanya rumusan masalah. Tapi boleh saja mempunyai asumsi riset bahwa ada 3 hal yang menjadi asumsi dasar riset ini, bahwa lokal genius atau kearifan lokal itu sesungguhnya adalah social capital. Kapital sosial, modal sosial yang dimiliki oleh semua masyarakat, semua suku bangsa dalam merawat dan menjaga situasi-situasi menjadi lebih kondusif, lebih beradab dan sebagainya. Yang kedua, asumsi riset ini adalah ada institusionalisasi sosial dalam sistem nilai budaya, institusionalisasi sosial setiap sistem nilai budaya dalam struktur sosial. Artinya apa? Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Tengger itu bukan sekedar sebuah sistem pengetahuan, tapi sesuatu yang sudah terinternalisasi dalam struktur sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat Tengger, baik dalam struktur non formal dalam masyarakat adatnya maupun struktur formal dalam tradisi-tradisi yang dibangun pada masyarakat itu. Yang ketiga, asumsi riset ini adalah mengarah pada social order adat Tengger, ketertiban sosial yang selama ini dimiliki oleh orang Tengger, sehingga dari ketertiban sosial itulah membuat mereka mampu selain tidak hanya merawat tradisi, tapi juga mampu mengelola kehidupan menjadi lebih baik. Nah, lalu kemudian apa tujuan umum riset? Ini sebenarnya kalau mengacu pada sistematika yang sesungguhnya, tujuan ini diletakkan sesudah rumusan masalah. Rumusan masalahnya biasanya adalah bagaimana peran dan fungsi adat Tengger, fungsi folklore dalam membangun demokrasi misalnya. Tujuan umumnya apa? Mendeskripsikan secara mendalam fungsi folklore dalam masyarakat adat Tengger. Dan yang kedua, mengungkapkan kemampuan adat Tengger dalam mempertahankan tatanan sosial melalui modal sosial dimiliki. Berarti kan rumusan masalahnya adalah bagaimana masyarakat adat Tengger mampu mempertahankan tatanan sosial menjadi sebuah ketertiban. Berarti kan ini yang harus kita cari di lapangan. Apa yang membuat orang Tengger itu mampu mempertahankan social order mereka, ketertiban sosial mereka. Ketika orang lain ada konflik, mereka enggak. Mereka tetap stabil. Ketika terjadi letusan gunung berapi Bromo misalnya, di banyak daerah lain ketika ada letusan gunung berapi, mereka
sibuk banyak mencari bantuan-bantuan di masyarakat lain, tapi Tengger tidak. Berarti kan mereka punya sebuah sistem nilai yang membuat mereka menjadi masyarakat yang mandiri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan dan mendeskripsikan bekerjanya modal sosial dalam membangun social order yang ada di dalam masyarakat. Nah, teman-teman sekalian, itu tujuannya. Tujuannya sekali lagi selalu berangkat dari rumusan masalah. Ada tujuan dan ada manfaat penelitian. Kalau manfaat itu terkait dengan nilai kegunaan dari penelitian ini kepada pemerintah, kepada peneliti, maupun kepada dunia akademisi. Nah, setelah manfaat penelitian, baru kita ngomong terkait dengan model penelitiannya. Ya kan? Ini sebenarnya kalau dalam sistematika penulisan PKM, sebelum metode penelitian biasanya ada namanya tinjauan pustaka atau kerangka kepustakaan yang berisi tentang konsep-konsep umum yang dijelaskan yang ada di dalam judul maupun tema. Misalnya kalau judulnya modal sosial demokrasi, kajian atas fungsi folklore dalam masyarakat adat Tengger, maka kerangka kepustakaan yang digunakan, kerangka konseptual yang digunakan adalah mencari tahu apa yang disebut dengan modal sosial capital itu apa, demokrasi itu seperti apa bentuknya, wujudnya, folklore itu apa pengertiannya, bagaimana folklore bisa diidentifikasi. Nah, itu kan konsep-konsep penting yang harus ada di dalam kerangka konseptual. Nah, di samping di dalam tinjauan pustaka itu ada kerangka konseptual, ada riset sebelumnya untuk menunjukkan dan menguak tema-tema ini sudah berapa banyak diteliti oleh orang, yang kemudian apa yang menjadi perbedaan antara penelitian yang kalian sedang lakukan dengan penelitian sebelumnya. Nah, setelah itu baru kemudian landasan teori. Teorinya bisa pakai tergantung pilihan objeknya. Kalau teori ini bisa saya pakai adalah teori semiotik misalnya, memaknai simbol, atau hermeneutik misalnya, atau teori folklore misalnya, bisa dipakai dalam riset ini. Nah, setelah ngomong tentang tinjauan pustaka, kita ngomong tentang penelitian atau metode penelitian. Metode penelitian, karena bagaimanapun yang disebut dengan riset ilmiah tidak hanya karena disusun oleh kerangka teoritik yang kuat, kerangka konseptual yang kuat, maka dia juga harus didukung oleh apa yang disebut dengan metode penelitian. Tidak ada penelitian yang tidak punya metodologi itu loh. Semua penelitian pasti punya metode penelitian. Nah, penelitian di dalam judul yang saya sampaikan itu merupakan penelitian dengan model thick descriptions. Penelitian mendalam, mendeskripsikan secara mendalam, baik melalui perspektif phonemics. Phonemic itu riset berdasarkan objeknya, berdasarkan masyarakat pelaku. Kalau fonetik, etik itu berdasarkan perspektif teoritik. Nah, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data? Ya, kami menggunakan partisipan observasi. Kita melakukan observasi, terlibat di dalam semua proses-proses kebudayaan yang ada di Tengger. Untuk apa? Untuk deep interview, untuk interview yang mendalam. Kenapa perlu interview yang mendalam? Karena di sana dipakai dalam rangka mengungkapkan sejarah hidup dari informan kunci atau narasumber kunci. Itu pengumpulan datanya. Sementara yang ketiga dalam metode penelitian ada yang disebut dengan analisa data, teknik analisis data. Ada teknik kajian etnografi untuk memahami aktivitas sosial kebudayaan, ada teknik analisis isi atau content analysis untuk mengkaji muatan nilai kearifan. Berarti ada dua teknik analisis. Yang pertama, kajian etnografis, memahami aktivitas sosial kebudayaan yang ada di Tengger, bagaimana mereka berladang, bagaimana mereka berinteraksi sosial, bagaimana mereka upacara adat istiadat, dan sebagainya. Baru setelah teknik kajian etnografi, ada namanya analisis sisi atau content analysis untuk menginterpretasikan muatan nilai kearifan yang dimiliki oleh sosial kapital atau modal sosial yang dimiliki oleh orang Tengger. Nah, ini kerangka konseptualnya. Ini hanya saya balik saja. Kerangka konseptual biasanya lebih dulu sebelum metode penelitian. Kerangka konsep karena judulnya adalah
modal sosial demokrasi, maka ada kata kuncinya, ada modal sosial, ada demokrasi, ada kajian atas folklore. Berarti tentang folklore juga menjadi kerangka konsep yang harus dijelaskan. Ini artinya apa? Nanti di hasil penelitian nggak perlu menjelaskan lagi konsepnya. Folklore adalah demokrasi adalah modal, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah dijelaskan di kerangka konseptual. Apa itu folklore? Bagaimana folklore itu terbentuk? Ya kan? Folklore adalah kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-menurun. Objek studi folklore itu keseluruhan identitas yang melekat dalam pemajuan kolektif suatu masyarakat tertentu dan membentuk kesadaran komunal dalam diri mereka. Kan? Itu folklore. Identitas yang melekat dalam kebudayaan kolektif, folklore. Folk itu lore itu rakyat, folk itu rakyat, lore itu apa ya? Folk ini artinya kebudayaan rakyat. Nah, ada beberapa ciri folklore. Nanti kalau karena tujuannya adalah kajian atas fungsi folklore, berarti kita harus melihat folklore itu sebuah konsepsi. Ya kan? Di dalam folklore itu ada berbagai bentuk ciri. Yang pertama, penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan, seperti nyanyian rakyat, lagu-lagu tradisional, ungkapan-ungkapan tradisional itu kan penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan. Kemudian ciri folklore kedua adalah bersifat tradisional. Artinya merupakan bagian dari ciri yang melekat pada masyarakat tradisi. Folklore tidak pernah berwajah tunggal, ada banyak versi, ya kan? Cerita tentang Nyi Roro Kidul, Prabu Gajah Mada, Angling Darmo, itu tidak bersifat tunggal karena bisa jadi di setiap daerah punya konsepsi tentang versi dari cerita masing-masing. Anonim, anonim itu artinya tidak terlihat siapa yang mengarang, bentuknya berumus dan berpola. Kan? Kalau teman-teman lihat tulisan puisi pada masa-masa klasik itu kan bentuknya berpola A B kayak model gitu, mempunyai fungsi di dalam kolektivitas masyarakat. Kayak cerita Malim Kundang itu kan juga jenis cerita rakyat yang tidak perlu dicari rasionalisasi, tetapi folklore itu berfungsi untuk pedoman kehidupan secara kolektif, bersifat paralogis, milik bersama atau kolektif, dan bersifat polos dan lugu. Itu artinya jenis folklore. Nah, ini bentuk-bentuk folklore, teman-teman sekalian. Ini sambil saya menjelaskan beberapa bentuk folklore yang ada di sekitar kita. Ada ungkapan tradisional, ya, ada pertanyaan tradisional, ada sajak dan puisi rakyat, ada cerita prosa rakyat, ada nyanyian rakyat. Lir ilir tanduri wasumi. Nah, ini nyanyian rakyat. Ada lembaga-lembaga tradisi, kan Subak, Pela Gandong, Nusa Rara, Nusa Batutu misalnya. Ada bahasa rakyat Jawa, Sunda, Madura, dan seterusnya. Itu beberapa jenis folklore. Kemudian kerangka konseptual selanjutnya adalah bicara tentang persoalan modal sosial atau social capital. Apa sih yang disebut dengan social capital? Nah, ini saya mengutip beberapa pikirannya para tokoh, ada Putnam misalnya, tentang modal sosial merupakan perilaku kooperatif yang terorganisir secara horizontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Itu folklore. Ya. Folklore itu punya 3 level, itu modal sosial. Ada 3 level modal sosial. Ada yang disebut dengan nilai, kultur, persepsi. Ada yang disebut dengan mekanisme, ya kan? Yang terakhir apa yang disebut dengan institusi. Ya, nanti teman-teman kalau ketemu dengan berbagai produk-produk kebudayaan yang saya sebut tadi, ya kan, ada institusi, ada nilai kultur dan persepsi, dan ada yang disebut dengan mekanisme. Nah, teman-teman sekalian, dalam rangka upaya supaya kita punya pemahaman yang baik tentang Tengger, maka ini ada beberapa hasil kajian tentang Tengger, ya kan, yang kemudian saya simpulkan dalam 3 hal: pergeseran pola kepemimpinan, komodifikasi adat istiadat,
dan penerimaan institusi formal secara kuat meski tidak melemahkan posisi masing-masing institusi lokal. Nah, itu tadi sebenarnya itu proposal tadi. Nah, kalau yang ini tentang temuan dan analisa data. Temuannya monggo nanti teman-teman di dalam proposal sampai pada proposal akhir nanti juga harus ada temuan dan analisa data yang tidak harus secara komprehensif, tetapi menunjukkan bahwa kalian sudah punya on the track yang jelas di dalam membuat hasil penelitian. Di sini saya sebutkan ada 3 sub utama yang saya coba kembangkan di dalam analisa penelitian saya. Ada kuatnya kedudukan adat, pengaruh pimpinan formal, dan yang terakhir adalah konsepsi konsensus untuk menjaga manusia, menjaga kepemilikan tanah adat. Nah, ini isi di dalam riset saya yang beberapa tahun yang lalu. Ini subjudul memberikan keteladanan, membangun trust, pembiasaan dan pewarisan nilai kultural, kesetaraan gender. Karena kalau ketika nanti kalian turun ke lapangan, kalian akan menemukan beberapa fenomena, beberapa temuan-temuan baru yang temuan-temuan baru itu kemudian bisa kalian masukkan di dalam hasil penelitian. Baru kemudian yang terakhir adalah simpulan dan rekomendasi. Simpulan tidak boleh mengulang kalimat-kalimat yang ada di depannya. Simpulan merupakan semacam catatan akhir dari semua riset kita yang bisa jadi merupakan jawaban atas rumusan masalah dan sebagainya. Nah, ini contoh simpulan dan rekomendasinya. Begitu teman-teman sekalian, matur suwun atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.